Jadi sampai sekarang saya nggak pernah tidur malam. Sampai sekarang? Iya. Berarti kalau malam jam 1, jam 2 gitu mesti begadang terus berarti? Ya saya semalam suntuk. Semalam pagi. suntuk, Iya. pagi baru Sampai istirahat? sekarang. Paling sore itu jam subuh. Paling sore Subuh itu ya? jarang sekali. Oh. Jadi misalkan jam 7 kerja ya jam setengah 5, jam 5 baru tidur. Tidur cuma 2 jam, 3 jam. Kalau tidur lebih dari 5 jam itu malah pusing ya. Meskipun tidur hanya 2 jam itu secara kesehatan nggak ada problem ya sebenarnya? Aman-aman aja ya? Kalau saya itu kalau melek malam, kalau kelihatannya perutnya sudah ngelintir atau lapar gitu Iya. ya, makan aja. Kita makan, minumnya juga cukup. Iya. Pokoknya kalau kita lapar ya makan secukupnya. Iya. Kalau haus ya minum, jangan sampai telat minum. Tapi kan saya meleknya itu kan pakai yoga juga, body healing. Oh. Ya meditasi, Iya. ya yoga. Kan ada yoga, ada meditasi. Beda. Apa mas bedanya mas? Kalau meditasi itu kan sikap, kan ada 5 sikap ya dalam meditasi. Pertama adalah tetap itu dimanapun kita berada, kita merasakan nyaman dulu, rileks. Oh iya iya. Ya. Jadi sebelum meditasi kita jangan langsung meditasi. Kita rilekskan dulu otot saraf kita, detak jantung kita seberapa, atur nafas kita, terus pikiran kita kan masih terbawa pikiran duniawi. Iya. Nah ini dilepas dulu. Terus lihat langit. Lihat langit, memandang langit, membayangkan bahwa oh di dunia ini sangat indah sekali. Gitu. Terus mengamati sesuatu yang pernah terjadi. Jadi saya perenungan. Jadi hening, henung kan gitu. Jadi merenung baru hening. Terus kalau sudah kita rileks, pikiran kita rileks, hati kita rileks, lepaskan segala sifat-sifat keduniawian. Karena kalau meditasi itu kan sifatnya suwung. Suwung. Kalau bahasa Hindu atau Budanya itu Hong. Hong Ya, gitu. Jadi memang kita harus bisa menyatukan alam semesta ini ke dalam tubuh kita, itu harus benar-benar suwung. Karena tidak tercampur oleh hal-hal yang keduniawian. Nah itu kalau sudah menap kan itu kan tetap ya. Kedua madep. Nah madep marah Gusti. Setelah kemudian yang berbau dunia itu lepas, hilang semua maksudnya. Ya rileks posisinya. Jadi kalau bahasa kan relaksasi. Terus kalau sudah rileks kita madep. Jadi kita sudah siap kalau mau madep itu. Posisinya sudah siap. Jangan sampai kalau madep posisi pikirannya enggak kesampaian kita mau doa apapun. Maksudnya nggak langsung gitu ya mas ya? Iya. Langsung. Jadi nganggo ragu-ragu lah istilahnya. Nah kalau udah madep, tetap itu mental kita terjaga. Jadi kita rasa nggak gas kiwa pengen kena sopo. Kadang kan orang kalau belajar kayak gitu, ini mikir gue enak iki enak itu kan, nggak usah dipikirkan. Mikirnya aku damai ayam tentrem gitu aja. Ini dibutuhkan lah mau ngurip pak tentrem. Iya benar. Nah, ya. Juga apa-apa nak rasa tentrem ya waduh ya. Nah itu tetap kalau sudah tetap kan mental kita terjaga. Otomatis detak jantung kita itu karena orang kalau misalkan tetap itu kan pendelan. Jadi rawat dia apa kan. Jadi sifatnya itu tenang jadinya. Tenang kalau sudah tenang menep. Nah menep itu kan sekotor apapun air yang keruh, kalau menep kan mengendap kan jadi bening. Lah apa sini jerone banyu lak ketok kabeh. Gitu loh. Nah fungsinya meditasi seperti itu. Nah nek wis menep mantep keyakinan itu nyawiji marang ingsun. Nah gitu.
Jadi makrokosmos mikrokosmos itu nyatu karena kemantapan itu tadi yang terwujud, yang mewujudkan segala apa yang menjadi keinginan kita sendiri, dan keinginan itu bisa terjadi sekarang atau besok atau lusa atau besok kapan kan gitu. Nah, di posisi itu barangkali kita sudah bisa cipto dadi sabdo manti ya Mas ya. Iya, itu yang namanya mantep itu tadi. Jadi tetap pertama ada 5. Iya. Tetap, kedua adalah madep. Tetek. Tetap madep, tetap menep, mantep. Kalau udah itu nggak usah. Jadi apa ya, pengertian itu simpel aja, sederhana, tapi bisa caknya yang pas gitu loh. Jadi pas kita apa ya, kita melatihnya itu dengan enak gitu, nggak terlalu banyak. Jadi kalau kata hidup itu jadi kayak pohon cemara itu kan, pohon cemara dengan pohon asam bandingkan. Pohon cemara itu nggak perlu batang-batang yang gede, tapi tinggi, menjulang tinggi, ada ujungnya. Ketika dia kepa angin, dia tetap goyang aja gitu. Tapi kalau asam, dia pohonnya gede, terlalu banyak cabang, nggak ada ujungnya. Nah, itu. Jadi daunnya di cemara itu kan kecil-kecil, inti sarinya aja. Oh intinya gini loh, nggak usah terlalu kita ambil semua, nanti bingung. Simple ya Mas ya. Bingung, kakean pengertian, kakean pengetahuan, nggak ada ujungnya gitu. Dan apa hening atau kemudian mantep itu kan, kalau menurut beberapa sesepuh kan merupakan bagian dari pencapaian spiritual seseorang. Kosong adalah isi adalah kosong gitu kan ya. Nah, cuman untuk mengawali semedi atau meditasi itu biasanya orang kan ada rapalan khusus atau itu nggak harus sebenarnya ya Mas Dinas ya, nggak harus. Kalau selama ini saya nggak pernah malam ya. Jadi lebih ke apa ya, realita, jadi lebih real gitu, lebih logika aja lah. Jadi mantra kan gini, mantra itu kan sebenarnya suatu kata-kata yang dibikin mungkin para leluhur pendahulu yang mungkin punya kelebihan tertentu ya, akhirnya dibikin mantra, dan mantra itu tujuannya itu agar maksudnya mantra ini dan untuk meningkatkan sugesti kita, wah aku mantep ini ngomong. Nah, goro-goro mantep kan akhirnya jadi apa yang kita inginkan itu benar-benar seakan-akan terwujud gitu. Tapi kalau saya jadi misalnya gini, bedanya mantra dengan energi ya, aura yang ada di dalam diri kita ya. Misalkan ada orang kesurupan nih, orang kesurupan. Jadi saya pernah itu, ada orang kesurupan dulu. Itu sampai orang satu kampung itu banyak baca ayat kursi semua. Tapi yang kesurupan itu masih terus lanjut ya, teriak-teriak gitu. Terus kebetulan ada teman dipanggil, saya nggak datang aja. Saya nggak apa doa mantra atau enggak. Terus saya ajak salaman, saya liatin matanya gitu, kowe lunga apa ora? Batin. Jadi baru batin, aku mau datang itu dia mah kaget, seperti orang kaget gitu. Jadi kowe lunga apa ora? Jadi kalau aku doa ya kuasa kuasane, kuasa isi kuasa kanggo kuasa. Kowe iki sapa kan? Kowe nek ra lunga lebur lunga gas. Jadi nggak pakai mantra-mantra enggak gitu. Jadi itulah namanya aura yang sudah nyawiji. Jadi nggak usah pakai mantra, ucapan kita adalah bagian dari doa. Energi yang berjalan ya Mas ya. Energi tapi, yang berjalan. Sehebatnya mantra, kalau diri kita itu nggak bisa nyawiji, orang mandi. Betul. Iya ya Mas ya. Gitu. Iya banyak juga cerita seperti itu. Tanpa harus dibaca-bacakan segala macam gitu, baru datang. Pengalaman yang pernah aku alami. Terus gimana? Terus ini Mas, ketika pas naik, saya masih penasaran itu waktu naik apa Gunung Lawu itu Mas. Nah, apa sih sebenarnya yang dialami Mas Tinus itu? Gunung Lawu itu kan kayaknya sudah menjadi
rumahnya jenengan sendiri begitu. Nah, apa Ya. yang sebenarnya terjadi itu? Itu namanya naluri ya. Naluri itu kan kadang-kadang mungkin ada sesuatu yang terhubung eterik kita, eterik dari mungkin dari luhur yang tinggal di sana dengan karena saya sendiri kan juga masih cucu yang lalu. Iya iya iya. Jadi kalau diurutkan itu saya cucu ke-21. Cucu ke-21 ya. Jadi misalkan bapak saya ke-20, yang kakung saya ke-19 gitu. Oh, nggih, Jadi nggih, nggih. yang dari saya punya anak sampai saya ke-21. Iya. Gitu. Jadi awalnya sih nggak tahu apa-apa. Iya. Iya. Gitu. Cuman dulu itu awalnya itu cuman sosok. Waktu pertama ketemu itu jenengan sinten gitu ya, pakai jubah hitam, pakai ikat hitam, tapi cuman dikasih tahu sok gue bakal ini, tapi saya cuman dia nggak ngasih tahu buat saya sendiri ya. Terus saya bilang jenengan ini kok yang kulo, tapi kalau mboten manget pas jenengan ini kok yang sinten, tapi naluri itu jenengan ini kok yang kulo. Gitu. Saya waktu itu masih kecil. Umur berapa, Mas? Masih SMA lah. Oh. Jadi saya cuma duduk-duduk di, aku kan dulu nggak pernah tidur malam, suka di tempat gelap, duduk di depan rumah gitu sambil ya ngerokok gitu kan. Ada yang manggil stimulus gitu, ya saya kejar suaranya kok di Gunung Lawu kan. Terus saya nggak tahu kalau yang Brawijaya atau yang Lawu itu bersemayam di sana kan. Ya setahu saya pokoknya hidupnya, tapi naluri saya itu merasakan, tapi dengan berjalannya waktu akhirnya tahu beliau seperti apa gitu. Terus akhirnya setelah saya penasaran ke sana, saya larinya ke arah Candi Cetro karena pergerakan saya itu mengikuti naluri. Jadi orang sakar pede, kalau pikiran aku pengen dorong enggak. Iya. Jadi bener-bener pakai rasa. Panggilan jiwa ya. Jadi kayak rasa iki ono GPS dhewe. Oh iya. Iya, ada GPS-nya ini. Di sana. Tapi kebetulan waktu saya ke sana malah ketemunya malah bukan Eyang Bejo. Jadi ketemunya itu yang kalau saya menyebutnya Eyang Bathara Wisnu. Bathara Wisnu. Nah itu. Yang Bathara Wisnu itu ya pakai jubah besar, pakai perhiasannya sebab perak gagah. Loh, aku saya kesini itu mau ketemu yang Brawijaya. Waktu itu di Candi Ketek. Di sana ketemu, terus akhirnya komunikasi. Saya diajari tentang bahwa kehidupan ini harus dasar utama adalah kasih. Iya. Semuanya itu kuncinya dikasih. Udah nggak usah banyak-banyak. Orang punya kunci kasih ini aja, itu buat segalanya. Dan gitu. Makanya kan terus aku lama-kelamaan itu mengetahui juga ternyata yang Brawijaya itu ada hubungan erat dengan ikatan erat dengan Wisnu. Kebetulan saya dari kecil sering ketemu yang namanya Eyang Senggono. Senggono tahu? Enggak. Anoman. Oh iya. Ya. Tahu. Itu dari kecil juga. Itu malah lebih awal malah. Wujudnya gimana itu, Mas? Orangnya gagah. Iya. Jadi cara bertemunya saya nggak tahu. Iya. Pokoknya sering ketemu gitu dari kecil. Cuma wujudnya ya kayak kerah. badannya putih semua. Oh gitu. Bersih. Iya. Betul. Ya soal komunikasi itu kan rahasia. Terus udah lama kelamaan ya perjalanannya mungkin untuk ini dikade soalnya kan bisa diteruskan.